Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cantik Nurbaiti dengan NIM 2502001021117 dari kelas MJ 616 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dengan judul review metode penelitian manajemen. Presentasi ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami berbagai metode penelitian yang digunakan dalam bidang manajemen. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan-pendekatan dalam penelitian manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Tujuan review. Tujuan pertama yaitu menelaah kualitas metodologis dari dua penelitian. Di sini saya ingin melihat apakah metode yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut sudah tepat, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan, kritik atau permasalahan, dampak, dan solusi perbaikan dari masing-masing penelitian. Jadi, tidak hanya mencari kekurangan, tapi juga melihat sisi positif dan bagaimana dampaknya, serta apa solusi yang bisa diberikan. Tujuan ketiga yaitu membandingkan kualitas metodologis kedua penelitian. Setelah dianalisis satu persatu, kemudian saya bandingkan mana yang memiliki metode lebih kuat, mana yang masih perlu dikembangkan. Dan tujuan terakhir yaitu merumuskan kesimpulan hasil review. Kesimpulan ini intinya akan menjadi rangkuman dari seluruh analisis yang sudah dilakukan. Jadi kesimpulannya, tujuan utama review ini adalah untuk menilai, menganalisis, membandingkan, dan pada akhirnya menarik kesimpulan dari dua penelitian yang dikaji. Masuk ke penelitian pertama, yang judulnya Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pusat RPS. Nah, yang peneliti ini adalah Denny Wijayanto dengan NIM 24021020086. Dosennya yaitu Farid Al-Rizki. Penelitian ini membahas pengaruh disiplin dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Secara umum, penelitian ini fokus mengkaji bagaimana dua faktor penting yaitu disiplin kerja dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja karyawan di lingkungan kantor pusat RPS. Nah, alasan penelitian pertama, karena kinerja karyawan merupakan faktor penting bagi keberhasilan organisasi. Jadi, tanpa kinerja karyawan yang baik, tujuan organisasi akan sulit tercapai. Makanya topik ini relevan untuk dikaji. Alasan kedua, saya ingin mengetahui pengaruh disiplin kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Kedua variabel ini sering dibahas dalam manajemen SDM dan menarik untuk dilihat bagaimana dampak di lingkungan. Alasan ketiga yaitu terdapat research gap dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Artinya hasil penelitian sebelumnya masih berbeda-beda. Ada yang bilang disiplin kerja berpengaruh besar, ada juga yang tidak. Nah, ini yang ingin saya lihat lebih dalam. Terakhir yaitu kantor pusat RPS memiliki karakteristik organisasi birokratis dan terstruktur. Dengan karakteristik seperti ini, disiplin dan kepemimpinan biasanya punya peran yang sangat kuat. Jadi cocok untuk dijadikan objek penelitian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kritik utama terhadap penelitian yang pertama. Nah, dari sisi latar belakang menggunakan data penerimaan pajak nasional. Padahal data tersebut tidak langsung mengukur kinerja pegawai RPS. Jadi, relevansi masih kurang kuat. Kedua, research gap belum dirumuskan secara tajam. Penelitian belum menunjukkan dengan jelas celah apa yang ingin diisi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, rumusan masalah belum mencakup pengaruh simultan. Padahal di analisis data menggunakan uji app untuk menguji pengaruh bersama-sama, ini menimbulkan ketidakselarasan. Nah, yang keempat, landasan teori masih dominan definisi dan kurang sintetis. Teorinya banyak dikutip, tapi belum dihubungkan dan disimpulkan untuk mendukung hipotesis penelitian. Kelima, definisi indikator kuantitas kerja tidak konsisten dengan konstruk kinerja.
Jadi ada ketidakcocokan antara apa yang diukur dengan apa yang ingin dibuktikan. Keenam, desain cross-seksional berbasis persepsi tidak cukup untuk membuktikan kualitas secara absolut. Karena data diambil hanya di satu waktu, jadi hubungan sebab akibatnya belum bisa dibuktikan sepenuhnya. Ketujuh, terkait populasi dan sampel. Populasinya 142 pegawai dan sampel 105 responden dihitung dengan rumus Slovin. Namun teknik sampling yang digunakan tidak dijelaskan secara rinci. Yang kedelapan, definisi subjek tidak konsisten. Di satu bagian disebutkan seluruh pelaksana, di bagian lain disebut pegawai tetap. Ini bisa membingungkan. Kesembilan, skala pengukuran disebut menggunakan skala Likert 5 poin, tetapi pilihan jawaban yang ditampilkan hanya 1-4. Dan yang terakhir, versi SPSS tidak konsisten. Di beberapa bagian tertulis versi 30, 26, dan 31 ini menunjukkan kurangnya ketelitian teknis. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan penelitian ini memiliki topik yang bagus, namun perlu perbaikan pada konsistensi metodologi, kejelasan konsep, dan ketelitian teknis agar hasilnya lebih kuat secara ilmiah. Masuk ke penelitian kedua, judulnya pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian kartu seluler melalui minat beli sebagai variabel mediasi. Penelitinya adalah Andre Setiawan dengan NIM 210201120002. Dosennya yaitu Ibu Rati Anggoro Willis. Fokus penelitian ini adalah melihat peran minat beli sebagai mediator antara citra merek dan keputusan pembelian. Secara umum, penelitian ini fokus untuk melihat bagaimana citra merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian kartu seluler dengan minat beli sebagai variabel mediasi. Artinya, apakah citra merek berpengaruh langsung ke keputusan beli atau melalui minat beli terlebih dahulu? Alasan saya memilih penelitian kedua ini ada 5. Yang pertama, persaingan kartu seluler ketat. Kedua, citra merek penting untuk keputusan pembelian. Yang ketiga, menguji pengaruh langsung dan melalui minat beli. Keempat, ada perbedaan hasil penelitian terdahulu. Yang kelima, fokus ke penggunaan IM3 dan relevan untuk strategi pemasaran. Jadi penelitian ini dipilih karena relevan dengan kondisi pasar saat ini, mengisi research gap, dan memiliki manfaat praktis untuk strategi pemasaran. Berikut kritik utama penelitian ini, yaitu ada 11 poin. Mulai dari lompatan argumentasi, research gap kurang kuat, rumusan masalah tidak sinkron, definisi subjek tidak konsisten, klaim analisis deskriptif tidak tepat, kerangka teori kurang analitis, desain tidak bisa buktikan kausalitas, teknik sampling belum jelas, salah penamaan variabel di tabel, kesimpulan terlalu luas, dan saran kurang fokus. Perbaikan utama ada pada sampling, teori instrumen, dan interpretasi hasil. Nah, dari slide ini saya membandingkan kualitas metodologis keduanya. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory. Penelitian satu modelnya lebih kompleks karena ada variabel mediasi